Halo, halo Sivita semuanya, udah banyak yang join juga ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai live hari ini dan tentunya kita bakal seru-seruan bareng nih. Sebentar ya. Halo. Oke, halo Kak. Kita mulai ya Kak. Oke, oke, oke. Oke, www.radio.unpad.ac.id, Radio Unpad, saluran informasi Universitas Pajajaran, gitu ya. Oke, halo Sivita, selamat sore. Kita kembali lagi di Inspirasi Mahasiswa nih Sivita semuanya. Dan hari ini spesial banget, Sivita semuanya berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, dan berbeda dengan Inspira sebelumnya. Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang keren pakai banget nih ya. Di sini sudah ada Teh Anggi, Teh Mayang, Teh Sari. Saya bingung manggilnya karena ada tiga nama yang digabungkan ya Teh ya, dan namanya keren-keren semua gitu. Oke, sebelum kita mulai, seperti yang udah aku sounding di story sebelumnya, kita bakal bahas mengenai mental health. Tapi sebelum itu kita bakal ngobrol banyak nih sama Kak Anggi, sama Teh Mayang, sama Teh Sari. Aku bingung manggilnya apa, nanti kita kenalan dulu aja. Baru kita bahas mengenai psikologi dan salah satu platform yang keren banget nih, ada Tanya Psikologi gitu. Oke, halo, selamat sore. Teh Mayang, Teh Anggi, atau Teh Sari aku manggil nih? Enaknya gimana nih? Anggi, Anggi, Anggi. Teh Anggi aja ya. Ya. Oke, halo, salam kenal ya Teh Anggi. Halo semuanya. Oke, apa kabar Teh Anggi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Meskipun masih ini ya, kita di tengah pandemi ya, harus tetap iya survive. betul banget Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang pandemi, mungkin juga banyak nih Kak ya, akhirnya yang kayak ngerasa punya masalah, mungkin berhubungan juga dengan psikologi, karena pandemi ini kan hal yang baru, yang belum kita alami gitu ya. Nanti bakal kita singgung sedikit juga gitu. Nah, sebagai Oke. informasi juga buat Sivita semuanya, for your information, Teh Anggi ini merupakan mahasiswa, maksud saya tuh udah lulus dia ya, jadi kayak Teh Anggi ini lulusan dari program studi psikologi, waktu S1-nya ya Teh ya, kalau tidak salah, dan kalau tidak salah angkatan 2013, dan beliau juga sekarang ini sedang atau sudah lulus ya Teh, mohon maaf kalau tolong dikoreksi kalau saya salah, sebagai magister Belum psikologi lulus. profesi gitu ya Teh ya. Oke, semoga cepat lulus dan cepat kelar ya Teh ya, keren banget. Amin. Minta doa Kayaknya dari concern semuanya. banget nih ya, kayaknya concern banget di bidang psikologi ya Teh ya, dan aku penasaran banget untuk membahas platform Tanya Psikologi karena ini keren banget ya. Aku juga udah sedikit kepoin gimana sih platform itu dan lain-lain gitu. Nah, sebelum kita mulai ke sana, aku ada spill dulu buat Sivita semuanya. Ini kenapa aku bilang spesial? Karena kalau Sivita semuanya tahu, program Inspira ini yang Sivita semuanya saksikan setiap Jumat gitu ya di live Instagram, ini merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh Teh Anggi gitu ya. Tepuk tangan dong Sivita semuanya. Keren banget ya. Wow, keren banget Aduh. ini kayak aku penasaran banget sih sebelumnya kayak kenapa nih akhirnya Teh Anggi menciptakan, mencetuskan program Inspira yang sekarang ini menjadi salah satu program unggulan Radio Unpad gitu. Kita tanya-tanya dulu aja kali ya. Teh, mungkin bisa diceritain Teh gimana awalnya sampai terbentuk gitu. Iya, jadi ini, tapi sebelum aku jawab, ini jadi mengingatkan betapa aku tuh udah jauh banget ya angkatannya sama kalian. Oke lah. Nah, dulu itu sebenarnya bukan yang pencetus-pencetus banget sih, udah ada programnya tapi memang belum aktif gitu. Jadi dibuat konsepnya gimana nih Inspira tuh diisi gitu kan. Yang emang konsepnya tuh talk show, menghadirkan orang-orang yang inspiratif gitu untuk sharing sama yang lain. Sebenarnya simpelnya ya biar orang-orang tuh bisa belajar lewat pembicaraan gitu. Jadi obrolannya itu nggak cuma sekedar obrolan yang seru, tapi juga bisa memberikan insight yang positif gitu buat orang lain. Karena kalau misalnya kita ya dengar orang ngasih materi gitu, itu tuh kita mungkin ada kecenderungan ngerasa, kok gue digurui gitu ya. Tapi kalau misalnya ngedengar dari obrolan orang lain dan cerita-cerita mereka, itu tuh kita akan merasa kita belajar tapi kita nggak digurui kayak gitu. Makanya ada Inspira ini. Wow, keren banget ya. Jadi tetap ada sisi psikologinya yang dibawa ya. Ini keren banget sih menurut aku. Iya. Jadi kayak keren banget Kak. Mungkin nanti bisa ngobrol lagi di lain waktu untuk ngebahas Hmm, tentang program-program yang mungkin bisa apa ya sisipkan sisi psikologinya yang sebenarnya itu juga dibutuhkan gitu untuk program-program ke depannya nggak sih Kak gitu ya. Nah, siap, siap. terus ngelihat Inspira gitu kan ya dari setelah kepengurusan Kakak hingga saat ini dan mungkin juga pandemi gitu kan Kak, kita harus membuat sebuah apa ya hal-hal yang baru yang tetap bisa
membuat Inspira ini tetap tayang gitu. Ini gimana sih pendapat kakak dan sarannya serta harapannya ke depan gimana buat Inspira? Oke, buat inspirasi sebenarnya harapannya itu impact-nya ya, lebih ke siapapun yang datang itu gak harus orang yang hebat, misalnya nggak harus dia yang punya prestasinya sampai CV-nya ada 5 lembar misalnya gitu ya. Tapi lebih ke dia bisa berbagi ceritanya dan orang tuh bisa belajar dari situ gitu. Jadi harapannya semoga Inspira bisa terus ada ke depannya dengan menyajikan cerita-cerita dari orang-orang yang inspiratif itu gitu ya, dan orang-orang yang mendengarkan tuh bisa belajar. Sebenarnya harapannya nggak cuman sampai ke pendengar ya, tapi pendengar itu tuh bisa ceritain lagi gitu ke temennya, kayak tadi gue denger Inspira loh, terus ternyata kita tuh kalau misalnya lagi gagal tuh itu tuh bukan titik terakhir loh dari perjalanan kita kayak gitu tuh loh, jadi itu kan bisa Bener-bener. nilai-nilai atau ya, positive impact-nya tuh bisa lebih luas lagi gitu. Oke, yang pastinya tentu sesuai dengan nama acaranya menginspirasi ya, betul banget ya Teh Iya. Anggi ya. Inspirasi Ya. mahasiswa, betul banget. Oke, keren banget. Dan kebetulan nih hari ini juga kan Teh Anggi sebagai salah satu mahasiswa program magister gitu ya. Tentunya juga Mm, sekarang ini lagi menginspirasi juga gitu kan di Inspira gitu. amin. Bukan lagi menginspirasi ya, kayak bener-bener lebih dari menginspirasi kalau buat aku pribadi. Dan aku kayak butuh belajar banyak Wow. sih sama Teh. Impresif, keren banget kalau zaman sekarang Oke. nih gitu ya. Oke, Netizen tadi banget sempat ya. aku udah singgung ya, Teh. Udah aku Hmm, sempat singgung di awal kalau hmm, Teh Anggi ini merupakan founder dari Tanya Psikologi gitu. Aku sebenarnya hmm, udah lihat nih ya, Tanya Psikologi seperti apa, tapi mungkin sivitas-sivitas di rumah semuanya belum apa namanya tahu atau mungkin yang udah tahu tapi pengen pengen lebih maksimal lagi tahunya gitu. Mungkin kita bisa tanya-tanya sama Teh Anggi. Yang pertama Teh yang pengen aku tanyain, Tanya Psikologi itu apa sih gitu kan? Mungkin kalau dari namanya kita tahu ya pasti bergerak di bidangnya psikologi dan lain-lain gitu. Tapi yang jadi hmm, pertanyaan, ini sebenarnya secara spesifik seperti apa dan awal muncul idenya kenapa gitu? hmm, hmm. Oke. Jadi tanya psikologi itu ya bener ya sesuai namanya psikologi gitu ya. Kita emang platform yang bergerak di bidang kesehatan mental gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah follow juga di Instagramnya Ataya Psikologi, kita juga sekarang ada websitenya. Aduh ini jadi promo ya. Kita ada websitenya di tanyapsikologi.id. Nah di situ awalnya itu tuh kan ini udah 3 tahun ya tanya psikologi. Jadi waktu dulu itu belum banyak sebenarnya konseling online gitu. Masih konseling itu harus ketemu gitu kan di tempat. Sedangkan waktu itu dan mungkin sampai saat ini juga ya masih banyak kan stigma negatif ya tentang orang yang datang ke psikolog gitu. Dan itu bikin orang yang punya masalah kesehatan mental tuh jadi khawatir. Aduh, aku tuh udah nggak sanggup nanganin masalah mental yang aku alami, tapi aku malu kalau misalnya aku datang ke psikolog, apalagi kalau misalnya ke tempat kayak rumah sakit gitu ya, di mana itu orang-orang kan ngeliat gitu. Mungkin bukan orang yang kenal yang ngelihat kita gitu, tapi itu akan ada perasaan kok kayaknya mereka mandang aku sebagai orang gila gitu dalam tanda kutip ya, karena stigma-stigma itu masih banyak gitu. Dan juga ada daerah-daerah yang belum punya nih layanan kesehatan mental gitu. Masih daerah kota-kota besar aja kan yang punya. Kalau misalnya daerah-daerah yang kabupaten ya jangan yang terlalu pelosok gitu ya. Misalnya meper-meper ke kota gitu, itu juga masih belum ada gitu layanan yang tersedia. Nah, jadinya waktu itu ya udah untuk meningkatkan ya kesehatan mental Indonesia ini emang itu apa ya goal besarnya gitu ya. Ya deh salah satu cara yang bisa ngebantunya nih aku waktu itu aku masih S1 baru lulus S1 kan aku belum bisa praktek apa yang aku bisa bikin oh ya udah bikin platform aja gitu yang mewadahi itu jadi dibikinlah platform si Tanya Psikologi ini jadi orang-orang tuh bisa konseling lewat online gitu ya dimanapun mereka berada dan tanpa diketahui oleh siapapun gitu dan layanan yang via konseling via chat itu gratis jadi orang-orang bisa merasakan oh gini ya ternyata kalau ada teman buat cerita tuh gitu oh gini ya ternyata kalau terbantu oleh anak psikologi gitu ya dalam menyelesaikan masalahnya kayak gitu sih. Wow, keren banget sih. Bener banget. Aku menggarisbawahi itu sih Teh ya, bener banget. Kayak masih banyak hingga saat ini orang yang punya stigma kalau misalnya orang yang datang ke psikolog tuh pasti, maaf nih, dikatakan gila atau punya gangguan mental atau apa. Padahal sebenarnya itu juga kita perlu ya Teh ya untuk melakukan medical check Ya, up. Misalnya check up kesehatan jiwa itu perlu gitu kan. Apalagi semua ya. orang kan punya masalah yang berbeda-beda. Dan yang menarik Civitas semuanya, mungkin Civitas juga bisa kepoin ya, ini websitenya dan juga platform, ada akun sosial medianya juga kan ya Teh ya.
Nah, ini aku menarik banget nih. Ada artikel, terus juga ada kalender ya Teh ya. Kalender Hmm? juga tanya psikologi itu acaranya apa aja sih. Terus kayak artikel-artikelnya ini benar-benar membantu kita untuk belajar sih sebenarnya. Kalau aku lihat kayak seperti apa sih gangguan bipolar itu, terus kayak selfie itu seperti apa dan lain-lain tuh dibahas di situ keren banget ya Teh ya. Tepuk tangan dong untuk Teh Anggi. Aku butuh ngobrol sama tanya psikologi sih beneran nih kayaknya via chat ya. Mungkin nanti kita Iya, bisa tanya-tanya. oke Oke. oke. Nah, tadi kan udah jelasin nih Teh, kayak awalnya kepikiran seperti itu dan akhirnya mencetuskan gitu. Nah, untuk membangun itu, Teh Anggi di sini tuh sendirian atau gimana sih Teh? Atau kayak ya udah saya mulai dulu sendiri deh, nanti kemudian ketika udah dikenal namanya, akhirnya baru merekrut orang atau seperti apa Teh? Iya. Waktu itu tuh awalnya 5 orang, aku nggak sendirian. Karena aku Hmm. yakin kalau misalnya kalau kita mau ngasih social impact yang besar ke masyarakat, kita harus berkolaborasi gitu. Kita nggak bisa sendirian. Nah, jadi waktu itu awalnya aku ngajak 4 orang temen aku, 5 orang lah ya, mungkin bisa dibilang 5 orang. Jadi kita berenam gitu ya, untuk yuk kita rintis gitu. Nggak tahu mereka percaya-percaya aja tuh sama aku. Itu aku ngasih ide, terus ya udah kita bikin, dibagi-bagi gitu ya si perannya, jobnya. Terus yang awalnya tuh sebenarnya nggak langsung diterima sama masyarakat juga gitu ya. Jadi ada yang apa namanya? Ada yang sempat protes juga atas layanan yang kita kasih gitu. Tapi ada juga yang welcome gitu ya, ngasih feedback positif ke kita gitu ya. Macem-macem sih, dan itu lumayan struggle di bulan-bulan pertama kali ya untuk ngeluarin si tes psikologi ini. Dan sekarang karena udah 3 tahun selama perjalanannya itu kita ada timnya yang Hmm. jumlahnya tuh bergantian sih ya, tapi jumlahnya mungkin sekitar 15 sampai 20 orang gitu dalam satu tim Wow, itu. udah cukup Gitu, banyak ya iya. Teh ya? Jadi aku nggak sendirian, iya. Banyak orang-orang hebat lainnya yang ada di Tanya Psikologi. Wow, tapi tetap aja ya, yang foundernya ini adalah Teh Anggi. Pasti dia salah satu pencetusnya juga yang punya ide keren banget sih menurut aku. Dan ini butuh banget loh Teh buat mahasiswa. Thank you banget udah membuat platform ini karena sekarang ini banyak nih yang kita pengen kita curhatin sebenarnya gitu ya. Nah, tadi udah dijelasin ya Sivitas semuanya mengenai platform Tanya Psikologi. Mungkin Sivitas semuanya juga bisa kepoin di websitenya atau di platform media sosialnya tanyapsikologi.id gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang udah aku sounding sebelumnya, bahwa kita akan membahas mengenai mental health nih, Teh Anggi gitu kan. Apalagi kita ngebahasnya sama Teh Anggi yang juga concern di bidang psikologi gitu kan. Nah, ngomongin tentang mental health nih Teh, menurut Teh Anggi sendiri, mental health itu apa sih Teh gitu? Atau jangan-jangan selama ini Sivitas ini salah mengartikan mental health atau bahkan belum tahu mental health itu apa gitu Teh? Oke. Iya, aku udah kebayang apa sih pertanyaan awalnya, apa sih mental health itu gitu ya. Nah, mungkin sebelum aku jelasin definisinya, yang pertama itu kita perlu pahami dulu kalau misalnya uh, mental health itu bukan berarti kita nggak punya mental disorders gitu. Jadi ketika kita nggak punya penyakit mental gitu atau gangguan mental, artinya kita sehat mental, bukan berarti kayak gitu. Karena kayak misalnya fisik aja ya, ketika kita nggak punya penyakit fisik, kita nggak punya mah, nggak punya kanker atau apa gitu ya, kan bukan berarti fisik kita selalu fit kan. Kayak ada kalanya kita ngerasa capek banget gitu, ada kalanya kita kayaknya nggak enak badan deh, kayaknya aku lagi nggak fit deh gitu. Tapi bukan berarti lagi sakit fisik juga gitu. Nah, itu pun mental gitu. Jadi kalau misalnya kesehatan mental, aku nggak mengeluarkan definisi, jadi aku ambil definisi dari WHO. Kalau kata WHO sih kesehatan mental itu tuh kondisi kesejahteraan kita gitu ya. Ketika yang pertama kita itu um, bisa mengatasi stres yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Terus kita juga bisa menyadari akan kemampuan-kemampuan yang kita punya. Terus yang ketiga, kita bisa bekerja secara produktif. Dan yang keempat adalah ketika kita bisa berkontribusi di masyarakat atau komunitas gitu. Nah, berkontribusi di sini tuh bukan berarti harus ngeluarin gerakan sosial gitu ya, atau misalnya campaign di mana-mana, enggak harus sebesar itu. Kita ngasih positif impact aja dalam bentuk apapun, lewat hobi kita, lewat pekerjaan kita, lewat pendidikan kita gitu. Nah, itu jadi yang empat tadi. Kalau misalnya mental kita sehat, berarti yang empat tadi tuh terpenuhi gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir juga. Wah, berarti kalau misalnya aku lagi kayaknya sulit nih untuk apa produktif gitu ya, lagi mager-mageran misalnya, lagi kaum rebahan nih orang-orang yang senang rebahan gitu ya. Bukan berarti
harus khawatir juga gitu. Nggak masalah kok ketika kita mentalnya lagi nggak dalam keadaan fit gitu. Kita nggak harus selalu fit secara mental, tapi sama kayak fisik juga ya nggak apa-apa deh kadang-kadang capek. Cuman kita selalu berusaha untuk menjaga agar tetap fit gitu. Wow, ternyata luas ya pengertian dari mental health itu nggak seperti yang cuman ya udah kesehatan mental aja, tapi ternyata ada komponen-komponen di dalamnya yang Ya. bisa kita penuhi gitu. Dan kalau misalnya memang terpenuhi, bisa dikatakan mental health gitu ya, Teh Anggi. Mm-mm. Wow, ini Ya. sebuah ilmu lagi teman-teman semuanya keren banget ya. Oke, ngomongin tentang Mm-mm. mental health juga nih Teh Anggi ya. Sekarang Mm-mm. mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih mental health itu apa gitu. Dan seberapa penting sih Teh Anggi buat kita nih ya sebagai manusia gitu mengenali kesehatan jiwa atau mental health itu sendiri Teh Anggi. Oke. Nah, ini menarik nih karena kebanyakan dari kita masih fokus sama kesehatan fisik ya. Iya Mungkin betul karena banget. kesehatan fisik itu tuh kelihatan gitu ya, konkret gitu ketika kita sakit perut, ya kerasa banget gitu ya di bagian perut nih jadinya nggak nafsu makan gitu, atau ketika kita pusing tuh emang jadinya penglihatannya nggak jelas misalnya kayak gitu-gitu. Itu kerasa banget keganggunya konkret mungkin dan gak ada stigma apapun kan. Kita kalau secara fisik ya kita mau sesakit apa juga ya kita nggak akan malu kan ya karena ya Mm-mm. kan sakit bukan dari aku misalnya maunya gitu meskipun mungkin ada pengaruh gaya hidup dan lain-lain gitu. Nah tapi kalau mental health ini banyak orang yang belum aware gitu ya bahwa kita tuh tadi ya sempat dibahas sama Asep juga kita harus deteksi dini gitu sebenarnya nggak cuma fisik tapi mental health juga. Kenapa? Karena sayangnya banyak orang-orang yang datang ke psikolog atau psikiater ketika mereka udah dalam kondisi yang parah masalah Iya mentalnya benar-benar. gitu. Jadi, kayak misalnya banyak yang masih ngerasa, aku ke psikolog atau psikiater itu ketika aku, udah ini deh kayaknya kalau misalnya ini udah sampai ke fase aku halusinasi misalnya gitu, atau aku, teriak-teriak gitu ya yang udah sampai mengganggu orang gitu. Karena kalau misalnya masih kayak gini kayaknya aku masih sehat-sehat aja. Nah, nggak kayak gitu. Kenapa? Karena kayak misalnya nih ada psikiater yang cerita ke aku gitu ya, dia didatangi sama pasiennya. Terus, pasiennya ini udah ada halusinasi gitu, dan udah mengalami masalahnya itu ya masalah mentalnya, ketidaknyamanan secara mentalnya itu tuh udah bertahun-tahun. Terus, waktu itu si pasiennya ini pada akhirnya dikasih diagnosa gitu ya, dan, psikiaternya bilang kalau ya ini kan udah dialami lama ya, jadi penyembuhannya pun akan lama dan ini udah ke fase parah gitu. Kayak ibaratnya gini deh, kalau secara fisik kita misalnya ada yang datang ke dokter, terus ternyata dia didiagnosa kanker stadium 5 gitu. Kan secara penyembuhannya pun nggak mudah ya. Bahkan mungkin Mm-mm. udah nggak ada jalan lagi untuk menyembuhkannya. Misalnya selain apa dikasih nyari organ lah untuk donor misalnya atau kemoterapi gitu. Beda halnya kalau misalnya si pasien yang kanker ini datang ke dokternya dari semenjak stadium 1 gitu. Itu akan lebih mudah diatasi. Nah, begitupun dengan kesehatan mental. Kalau misalnya uh, kita punya masalah kesehatan mental, kita ngerasa nggak nyaman secara mental, terus kita alami selama bertahun-tahun, bisa dibilang mungkin 10 tahun misalnya, kita udah alami 10 tahun, terus kita baru datang ke psikolog atau psikiater. Nah, otomatis penyembuhannya pun butuh effort yang besar dan butuh waktu yang cukup lama gitu. Kayak klien aku ada yang datang gitu ya, ternyata uh, dia merasa insecure, dia merasa cemas gitu, dan itu semua dia alami udah sekitar ya tadi 10 tahunan lah gitu dia alami itu. Dan dia rasakan sendiri, dia pendam sendiri gitu. Dia baru mencari bantuan sekarang. Nah, dampaknya apa? Jadi butuh waktu yang lama dan pasti itu usahanya harus besar banget gitu. Jadi untuk dia lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya, itu butuh berbulan-bulan. Dan itu pun karena usaha dia yang luar biasa gitu. Dia mengerahkan waktu, dia mendorong dirinya untuk ayo ayo harus sembuh, harus pulih lagi. Kayak gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk menjaga kesehatan mental kita dan untuk deteksi kesehatan mental kita tuh sejak dini karena kalau Itu ada penting banget. masalah, kalau ada masalah, kalau ada kita mengalami masalah kesehatan mental, yang pertama jangan dulu takut, jangan perlu khawatir gitu ya. Kita cek dulu aja, periksakan masalah mental aku tuh ini gimana sih gitu, ada di posisi mana, separah apa ya.
baik-baik aja lah secara mental. Karena itu hal yang manusiawi, itu hal yang wajar gitu. Jadi lebih baik selamatkan mental kita gitu ya, dan abaikan stigma-stigma yang ada kayak gitu. Oke, jadi benar-benar penting banget ya Teh Anggi. Wow, thank you banget Ya. informasinya. Dan kita tuh penting banget sih kita semuanya untuk tahu sejak dini gitu. Jadi jangan malu Mm-mm. apapun yang kita rasakan selagi itu bisa mengganggu aktivitas kita. Tadi ya benar kata Teh Anggi, coba Mm-mm. konsultasikan gitu, coba berbicara lah apa yang kalian rasakan gitu. Karena kalian Mm-mm. yang tahu seperti apa perasaan kalian gitu kan. Gitu betul banget. Ya. Nah, terus ngomongin tentang mental health juga nih, Teh Anggi. Kalau Mm-mm. menurut pandangan Teh Anggi sendiri, khususnya untuk masyarakat Indonesia nih Teh Anggi ya, itu sebenarnya udah pada Mm-mm. paham, maksudnya udah pada aware belum sih tentang eh, mental health ini gitu? Atau gimana Teh Anggi? Mm-mm. Oke. Nah, menurutku sekarang udah lumayan banyak ya campaign tentang mental health ini gitu. Ayo kita jaga kesehatan mental dan lain-lain gitu. Jadi aku rasa term atau istilah dari kesehatan mental ini tuh udah nggak asing lagi di orang-orang gitu. Tapi uh, di level yang cukup tahu gitu kayak, oh, oke, iya kita harus jaga kesehatan mental selesai gitu. Tapi nggak gimana ya cara jaganya. Terus kalau aku mengalami ini apa yang harus dilakukan ya? Karena sebenarnya kan ada istilah self healing ya. Kita juga bisa mencoba untuk memulihkan diri sendiri dulu gitu sebelum minta bantuan ke orang lain. Nah, itu tuh belum banyak yang tahu dan sayangnya orang-orang lebih fokus tentang mental health ya. Orang-orang lebih fokus ke gangguannya. Kayak aku kenapa Mhm. ya? Daripada apa yang harus aku lakukan ya untuk menjaga kesehatan mental ini gitu. Orang Wah, iya fokus bener banget tuh. pada why-nya bukan how. Nah, that's why sekarang banyak yang self diagnosis. Jadi banyak orang-orang ke aduh kayaknya aku nggak baik-baik aja deh, terus dia cari di artikel googling gitu ya, terus dilihat wah kayaknya aku emang mengalami depresi nih gitu, wah aku kayaknya ini harus apa harus nggak ikut kegiatan dan lain-lain, jadinya dia bilang ke teman-temannya misalnya dia nggak ikut kerja kelompok karena aku lagi depresi guys gitu, terus dia misalnya bilang ke yang lain aku udah lagi depresi, padahal itu kan belum tentu gitu. Belum tentu memang dia udah masuk ke fase depresi itu gitu. Jadi hati-hati Mhm. juga ya untuk sampai ke self diagnosis. Kalau menurut aku sih bagi teman-teman yang memang nggak punya background psikologi gitu ya, mencari informasi tentang kesehatan mental itu, kalau untuk gangguan cukup tahu aja, tapi yang harus difokuskan adalah lebih ke gimana ya caranya jaga kesehatan mental kita, gimana ya caranya agar pikiran kita tetap positif, agar emosi kita bisa terjaga, kayak gitu sih. Nah, itu yang harus dicari gitu ya. Jadi ibaratnya Mm-mm, mm-mm. sorry sorry to say gitu kan. Jadi kayak jangan sampai kayak karena kita nggak punya ilmunya kita ngeklaim diri kita sendiri kena depresi gitu-gitu ya. Teh ya itu bahaya gitu kan karena Ya, kita tidak ada ilmunya. hmm, Nah, Teh, tadi aku agak mm-mm, sedikit penasaran juga deh. Sebenarnya kalau tahapan gangguan mental itu apa aja sih sampai tadi Teteh bilang belum tentu ada di tahap depresi gitu. Emang ada tahapannya apa aja mm-mm, sih, Teh? mm-mm. Oke, jadi untuk gangguan mental itu sebenarnya kan ada 4 kriteria ya. 4 kriterianya itu kalau misalnya kita dibilang mengalami gangguan itu biasanya yang pertama itu ketika kita udah membahayakan entah itu diri kita ataupun orang lain gitu. Kayak misalnya nih contohnya orang-orang yang mengalami self harm ya, berarti kan dia sudah membahayakan dirinya sendiri gitu. Atau Mhm. membahayakan orang lain tuh bisa dengan kok kata-katanya selalu menyakitkan orang misalnya gitu ya atau apalah, nggak harus selalu teriak-teriak dalam artiannya. Nah, terus yang kedua adalah ketika yang dia alami itu berbeda sama orang-orang di sekitarnya gitu. Kayak misalnya aku tuh udah 7 hari ini ngerem di kamar. Aku nggak mau ketemu orang, malas ngobrol sama orang. Nah, teman-teman aku kayak gini juga nggak ya? Orang-orang kayak gini juga nggak ya? Oh, ternyata enggak nih. Oh, berarti ada sesuatu nih, gitu. Itu harus dicek, gitu. Karena dia udah berbeda kan sama kebanyakan orang, gitu. Nah, terus yang ketiga itu ketika udah ngalamin distress, apa ya, stres banget gitu, bener-bener merasa bahwa terbebani, bener-bener merasa frustasi gitu. Nah, itu juga harus dicek gitu ya kesehatan mentalnya seperti apa kondisinya, tapi yang ngecek bukan dari sendiri gitu. Tadi ya minta ke professional help kayak psikolog atau ke psikiater gitu ya. Jadi ada kriteria-kriterianya untuk mengetahui kita tuh masih apa punya gangguan atau misalnya belum. Nah, tapi nggak semudah itu juga gitu. Jadi tetap ya untuk diagnosa, untuk kita tahu kita di level mana si mental health itu harus sama profesional. Ya kayak dokter aja kita nggak bisa kan ngejudge diri kita
kayak aku kanker deh gitu. Tapi kita nggak tanpa melalui tes darah, tanpa melalui biopsi, misalnya kan itu nggak bisa. Nah, di psikologi pun kan ada beberapa tes gitu untuk mengetahui di mana ya kondisi kesehatan mentalnya gitu. Tapi kalau untuk level-levelnya, jadi Mhm. maksudnya ada yang udah sampai gangguan, gangguan pun kan ada leveling lagi. Ada yang masih ringan, tahap 2 minggu mengalami ini kayak gitu. Levelingnya paling di itu sih, apakah masih misalnya gejala yang sementara atau udah masuk gangguan, tapi di gangguan pun ada leveling lagi, rendah, sorry, ringan, sedang, sama parah kayak gitu. Oke, wow, ini cukup apa namanya inspiratif lagi juga ya teman-teman. Jadi kayak informatif juga gitu buat kita semua. Ternyata tahapannya memang ada. Jadi jangan sampai ternyata kita belum di tahapan itu, teman-teman udah ngeklaim teman-teman depresi gitu. Jadi yang penting itu mengetahui kondisi diri dan juga konsultasikan lagi teman-teman semua. Betul banget. Oh iya, kalau tadi itu masalah gangguannya ya Teh ya. Aku Mhm, penasaran mhm, juga nih sama mungkin ciri-cirinya kali ya Teh ya. Jadi kayak kapan sih kita apa ya dikatakan oh nih kita ada gangguan kesehatan mental gitu. Maksudnya kayak dalam artian kayak misalnya kita lagi stres atau misalnya kita lagi apa namanya gimana ya punya masalah dalam kesehatan mental tapi kita tidak menyadari gitu. Kadang kayak kita sosok kuat aja gitu karena sekarang banyak banget nih, ini menarik banget gitu Teh. Kayak karena orang ngerasa kayak dia semakin dewasa aku harus makin kuat, aku nggak boleh nangis, aku kayak itu cobaan selalu ada, tapi kayak aku harus selalu kuat gitu. Padahal sebenarnya diri dia itu kayak sedang menghadapi masalah gitu loh Teh. Itu gimana Teh ciri-cirinya gitu. mhm, mhm. Sebenarnya itu subjektif ya. Jadi self assessment kita, assessment diri kita sendiri aja. Kira-kira masalah mental yang kita alami ini kita masih sanggup tangani nggak? Atau kita udah nggak sanggup gitu kayak, aduh gue nggak tahu gimana caranya lagi untuk ngurangin gejala ini, untuk ngilangin rasa sakit ini misalnya. Nah itu artinya butuh bantuan dari orang lain gitu kan. Bantuan itu sebenarnya nggak harus dari psikolog ya, tapi kalau sekiranya ada teman atau keluarga yang bisa bantu sebagai pendengar atau ngasih solusi itu boleh juga kalau teman-teman nyaman. Tapi kalau misalnya mau yang ditangani sama profesional tadi berarti ke psikolog psikiater gitu. Nah, dan tadi bener banget ya kalau jadi gak usah pura-pura kuat karena banyak itu tuh keyakinan yang irasional gitu ya untuk kayak banyak orang yang yakin kalau misalnya aku tuh yang jadi orang yang kuat. Nah, sedangkan orang yang terlihat kuat itu adalah orang yang nggak pernah nangis, orang yang nggak pernah terlihat bahwa dia sakit, bahwa dia sedih gitu. Nggak kayak gitu. Kita gak usah pura-pura untuk kita nggak kita baik-baik aja gitu. Justru orang yang kuat adalah dia menerima atas kondisi yang tidak baik-baik aja itu, lalu dia berusaha untuk gimana caranya aku keluar dari kondisi ini. Gitu. Dia berusaha menghadapi masalahnya itu. Itu justru orang yang kuat gitu. Karena kenapa? Bener banget tadi. Makanya ada sampai ada drakor ya. Bagi teman-teman yang nonton mungkin yang It's Okay Not to Be Okay itu. Jadi Ya kenapa sih betul sampai ada banget. drakor itu mungkin? Iya, karena yang aku lihat juga banyak banget orang yang ketika dia nangis nih, Kak. Aduh, aku sedih banget nih. Nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Senyum, senyum, senyum di depan orang air, senyum terus gitu. Nah, padahal kesedihan, kekecewaan, perasaan sakit hati, kegagalan semua yang kita rasakan itu, kalau kita sangkal gitu ya, kayak tadi ya, enggak, aku nggak sedih. Itu bukan hilang, tapi jadinya tertimbun, jadinya tertekan dalam diri kita gitu. Yang someday itu bisa jadi bom waktu loh buat kita. Kayak mungkin ada di teman-teman gitu yang ngerasa kayak, kok aku tiba-tiba sedih ya, tiba-tiba nangis ya gitu, by no reason. Atau tiba-tiba kesel aja gitu. Nah, bisa jadi itu dampaknya karena selama ini kita menahan semua emosi-emosi negatif itu dalam diri kita, sampai diri kita ini, psikologis kita tuh nggak sanggup untuk nampungnya lagi gitu. Jadi pada akhirnya suatu saat itu semua keluar tanpa terorganisir, keluar tanpa terkendali gitu. Yang kita pun jadi, kok aku kayak gini ya, kok aku ngerasa gini ya, kok aku berespon kayak gini, kayak gitu-gitu. Nah itu bahaya kan justru. Jadi, apa namanya, tadi kalau misalnya yang terkait mengekspresikan emosi gitu-gitu ya, menurutku ketika kita sedih, akui kita sedih, terima itu gitu. Ketika kita bahagia, akui kita bahagia. Ekspresikan semua yang kita rasain, terima apapun yang kita rasakan gitu ya. Tapi setelah kita tahu, oh ya kondisi aku lagi nggak baik-baik aja nih. Nah, setelah itu cari tahu gimana caranya biar aku keluar dari kondisi ini gitu. Dan teman-teman juga perlu pahami bahwa teman-teman nggak sendirian gitu ya. Jadi kita semua nggak sendirian ketika kita merasa bahwa kayaknya susah banget deh masalah ini dijalani. Yuk
lihat lebih luas ke depan, keluar gitu ya. Banyak orang-orang yang ingin merangkul, banyak orang-orang yang ingin membantu kok gitu, dan banyak orang-orang yang lagi berjuang bersama kita sebenarnya gitu. Wow, wow, keren banget. Ih, aku baru tahu lagi loh, Teh. Keren banget. Thank you banget buat Teh Anggi. Aku ditambah lagi informasinya mengenai kesehatan mental. Dan ini menarik banget loh, Teh. Ini menjadi pertanyaan banyak orang gitu kan tentang kesehatan mental gitu Mhm, kan. Apalagi sekarang orang tadi mhm. kata Teh Anggi banyak yang cukup aware juga gitu kan sama mental health ini gitu. Dan tadi Iya, bener ya Teh ya, itu normal banget ya kalau misalnya kita nangis, kita mengeluh sejenak itu normal. Tapi yang tidak iya, normal itu kita ngeluh terus-terusan gitu ya Teh ya, tidak melakukan iya, apapun gitu. Nah, iya, itu yang harus dilakuin sama Sivitas semuanya gitu, Sivitas. Jadi, it's okay guys, kayak kalian mau nangis, itu nggak apa-apa, mau ngeluh nggak apa-apa, karena itu normal, dan jangan sampai kalian mendem-mendem itu semua, dan nanti bisa berdampak pada kesehatan mental kalian juga ke depan, gitu. Itu yang harus iya. perlu digarisbawahi, gitu. Nah, ngomongin tentang gangguan jiwa, kesehatan mental, mental health, dan lain-lain, nah, sekarang ini kan tadi aku sempat ngomongin ya Teh ya, kalau sekarang lagi masa pandemi, orang yang Mhm, kerja di rumah, orang yang sekolah jadi sekolah di rumah, orang yang kuliah jadi di rumah juga gitu kan. Dan pastinya apa yang namanya ada istilah family burnout lah segala macem gitu kan ya yang membuat nih orang-orang jadi ngerasa kadang risih juga di rumah gitu. Sebenarnya mungkin kangen juga ya kalau kita perantau gitu, tapi kadang juga ngerasa risih gitu. Nah, kalau buat orang-orang sekarang ini teh menurut Teh Anggi itu gangguan mental apa sih yang dirasakan sama mahasiswa atau sekarang-sekarang nih yang lagi banyak konsultasi atau ngeluh ke gitu kan? oke, oke. Jadi kalau untuk kita lagi pandemi, di mana kita tuh terjadi gitu kondisinya terjadi, kita harus tetap jalanin gitu kan ya. Caranya, sorry, apa yang terjadi yang mungkin masalah mental yang ada gitu. Lagi cemas aduh gimana ya kalau aku kena COVID, nanti gimana ya penjagaannya gitu, dampaknya seperti apa. Jadi orang sekarang berpaling dari kecemasan ke COVID, jadinya ke kecemasan gimana ya masa depan aku gitu. Karir aku gimana ya nanti, pendidikan aku gimana ya, aku kapan ya lulus, aku dapat kerjaan gimana ya, atau yang mungkin udah dapat kerjaan tapi misalnya jadinya harus resign gitu. Terus nanti masa depan aku gimana gitu. Jadi kecemasannya itu yang awalnya ke COVID jadinya beralih ke kecemasan akan masa depannya gitu. Dan itu yang paling banyak ya, paling banyak di dalam itu kecemasan, banyak ketakutan kayak nanti gimana, sedangkan banyak keterbatasan yang kita lakukan juga ya di masa ini kan, kita takut, misalnya kita nggak dapat lulus tepat waktu gitu kalau yang mahasiswa ya. Tapi di sisi lain kita juga nggak punya cara untuk bisa mengatasi ketakutan itu karena ya keterbatasan si pandemi ini gitu kan. Nah itu yang mungkin jadi gejolak bagi banyak orang sekarang gitu, mencemaskan masa depan yang nanti juga bisa pada akhirnya mungkin ke arah fase depresi gitu. Jadinya ngerasa sedih dalam waktu yang lama, ngerasa putus asa, ngerasa bahwa hopeless gitu ya. Kayaknya ini emang udahlah aku kayak nggak punya masa depan lagi deh gitu. Atau kayaknya aku emang udah suram lah gitu masa depan ini, kayak mungkin ya sekarang cuma let it flow aja, nggak ada yang bisa aku lakuin misalnya. Atau bahkan mungkin ada yang ngerasa capek sama hidupnya jadi sampai kayak kayak aku mau selesain aja deh hidup aku kayak gitu-gitu, banyak banyak yang ke arah situ. Tapi kalau ditanya apa sih masalahnya, yang paling banyak di kecemasan kali ya, tadi kecemasan terutama terkait dengan masa depan gitu. Dan mungkin itu karena itu pun yang aku rasain dan mungkin yang Asep rasain juga gitu ya, itu Betul banget manusiawi Teh. kok. Kita cemas gitu, aduh gimana ini, mana ini kan bukan waktu yang bentar ya ternyata gitu. Bener lama Di banget. tahun ini, di tahun ini bahkan sebagian besar waktu dihabiskan sama COVID ini gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya gangguan apa ya, masalah mental apa yang paling banyak dialami mungkin. Lebih ke kecemasan gitu ya, betul banget nih. Jadi, Iya. iya sih, aku juga akhirnya kayak, iya deh kayaknya bener ke kecemasan gitu kan. Semuanya berawal dari Mhm. kecemasan kita gitu. Kayak, karena ketidakpastian juga gak sih, Teh? Kayak bingung nih sekarang. Ini Aduh kondisinya ketidakpastian. kapan selesainya gitu. Kayak, Ya, kadang kita mau keluar kayak berasa nggak ada sebenarnya gitu ya. Berasa tidak ada, tapi angka naik terus. Kita jadi kayak bingung dan cemas gitu.
akan kondisi Indonesia bahkan dunia seperti apa gitu kan, dan kondisi-kondisi lainnya tadi, pendidikan, karir dan lain-lain gitu. Nah, terus juga mungkin ya Teh bisa aku relatein kali ya ngomongin tentang anak muda sekarang gitu ya. Mungkin juga lagi ada di fase quarter life crisis juga nih Teh ya gitu ya. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri itu quarter life crisis ini gimana sih Teh? Oke. Nah, ini juga menarik nih. Jadi, sebelum kita kaitkan sama pandemi ya, untuk quarter life crisis itu kan krisis yang terjadi pada orang-orang yang di usia 20s lah, di 20-an gitu. Di mana itu biasanya di akhir orang mau lulus kuliah sampai dia cari kerja, dia baru kerja, dia nikah gitu ya. Jadi di emang 20-an, 20 sampai 29-an lah orang-orang mengalami quarter life crisis ini gitu. Nah, apa yang terjadi di quarter life crisis itu di mana mereka itu emang berada di kondisi yang ketidakpasti gitu. Jadi kayak aduh, mungkin banyak yang bingungnya tuh aku mau jadi apa ya? Karena mungkin sebelum lulus kuliah kita udah aku mau jadi ini, tapi ketika lulus, ketika kita lihat dunia yang sebenarnya gitu, ketika kita melihat bahwa oh ternyata mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan itu tidaklah mudah. Nah di situ tuh mungkin tergoyah lagi ya, karena aku mau jadi apa ya? Emang cita-cita aku apa gitu. Terus kayak mungkin ada yang bingung di antara pilihan gue mau nikah dulu, kerja dulu atau lanjut pendidikan lagi gitu. Karena di usia-usia itu tuh emang kita baru masuk ke dunia yang sesungguhnya ya. Kenapa dunia yang sesungguhnya? Karena selama kita sekolah, kuliah, kalau kita hayati gitu ya, semuanya itu udah terset dengan baik kita. Kita menghadapi hari-hari yang rutin, dan itu tuh kita tersuguhkan gitu ya, nggak ada surprise-surprise yang terjadi misalnya. Nah, tapi kalau kita di dunia yang sesungguhnya, bahkan teman pun mungkin akan sulit dicari karena apalagi dunia kerja teman itu adalah kompetitor kita gitu kan. Terus kayak kita ngeliat oh ternyata masyarakat hidup di masyarakat tuh kayak gini dan lain-lain gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada, butuh adaptasi gitu. Makanya wajar ketika di quarter life crisis ini orang-orang merasa cemas, merasa galau gitu ya. Terus banyak overthinking lah, pola hidupnya nggak benar gitu ya. Nah, sekarang kita bayangin untuk orang-orang yang tanpa COVID aja mereka udah merasa seperti itu, untuk orang-orang di quarter life crisis, sekarang ditambah lagi COVID gitu. Jadi yang tanpa COVID aja hidupnya tuh penuh ketidakpastian sebenarnya gitu. Nah sekarang ditambah ditambah COVID yang makin tidak pasti lagi gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya ngerasa dengan COVID itu ya ngerasa kayak wah kayaknya ditampar gitu ya dalam jalan hidup ini itu kayaknya suatu yang kita tuh sempat udah lagi apa ya tergopoh-gopoh gitu jalannya. Terus ini ditambah beban lagi atau terus dikasih jalan yang samar-samar misalnya harus kemana sih harus dengan cara apa berjalannya kayak gitu-gitu. Jadi makanya ya sekarang sama COVID ini angka masalah kesehatan mental meningkat gitu Benar. karena ya wajar sih stresornya semakin banyak gitu kan karena COVID tapi apa ya kita pun nggak kita nggak bisa kendaliin ya COVID ini gitu nggak bisa kita nggak bisa kendaliin si pandemi ini yang kalau di psikologi pun kita selalu meyakini atau selalu membuat orang meyakinkan ini bahwa memang kita nggak bisa mengendalikan orang lain, kita nggak bisa mengendalikan lingkungan kita nggak bisa, nggak pernah bisa mengendalikan faktor-faktor yang ada di dalam di luar diri kita gitu. Entah itu kesempatan, pekerjaan, itu semua pada akhirnya kita hanya mencoba, tapi Tuhan yang merealisasikan kan, Tuhan yang memutuskan gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan di masa pandemi ini hanyalah diri kita sendiri. Hanya diri kita yang bisa kita kendalikan. Makanya kalau misalnya aku bahas gitu ya tentang pandemi, tentang psikologi, aku akan bahas ke arah kalau gitu gimana dong apa yang bisa dilakukan gitu di masa pandemi ini dan segala ketidakpastian. Ya udah kendalikan diri kita. Mungkin ini waktunya untuk kita lebih mengenali diri kita, lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri kita sendiri, berdialog dengan diri kita sendiri gitu kan. Dan mungkin inilah juga waktunya untuk kita terus belajar untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Karena kita sekarang tuh coba waktunya me time-nya pasti lebih banyak kan daripada sebelumnya. Nah, mungkin Ya itu benar. mungkin Tuhan memberikan ini tuh untuk membuat kita yuk kalian tuh lebih dekat lagi sama diri kalian. Kalian kenali lagi diri kalian, coba cintai lagi diri kalian gitu. Karena di situ kita akan menemukan betapa aku tuh punya kekuatan dalam diri aku gitu. Betapa diri aku tuh ternyata hebat ya. Ternyata dia selama ini memenuhi apa yang aku inginkan, tapi aku selalu menyalahkan dia kayak gitu. Wow, wow, ini benar banget sih menurut aku. Jadi benar-benar ya Teh, ternyata
ada sisi positifnya juga ya. Mungkin buat banyak orang kayak apaan sih pandemi ini nyebelin segala Mm-mm. macam gitu. Tapi ternyata mungkin Mm-mm. itu merupakan salah satu cara Tuhan ya untuk membuat kita sadar akan diri kita sendiri dan Ya. lebih mengenal lebih dalam lagi gitu ya, Teh. Mm-mm. Wow, Betul. impresif. Keren banget. Oh iya, mungkin sebelum kita tutup kali ya Teh ya, dan kayak pertanyaan terakhir dia Mm-mm. dari aku pribadi gitu. Nah mungkin buat Sivitas juga Mm-mm. banyak yang nanya juga nih Teh di question box, udah Mm-mm. banyak yang bilang Oh, oke. gimana sih Teh caranya untuk bisa apa ya mencegah, dan juga tips-tipsnya dong Teh gimana sih biar kita tuh mencegah gangguan jiwa gitu pada diri kita sendiri apalagi di masa pandemi sekarang gitu. Gimana sih Teh? Oke. Nah, ini berkaitan sama yang tadi ya, gimana caranya biar kita bisa mencegah kesehatan mental kita. Aku akan bahas ke arah self love sih. Jadi karena nggak tahu aku sesuka itu dengan konsep ini. Kenapa? Karena gini. Jadi kalau dari psikologi itu namanya Carl Rogers ya. Beliau bilang tiap orang tuh butuh akan kasih sayang, butuh akan perhatian gitu. Dan kebanyakan masalah kayak cemas gitu ya, depresi, itu tuh karena kita saking takutnya kita ditolak sama orang, saking takutnya kita dinilai buruk sama orang, saking takutnya kita merasa sendirian, ditinggalkan oleh orang-orang gitu. Semuanya berasal ke situ gitu. Nah, jadi kalau kata Kak Rogers tuh semua orang memang punya kebutuhan kok untuk dicintai, untuk disayangi gitu ya. Kan kita ingin sukses biasanya karena kita juga ingin diterima ya. Bukan dalam artian sombong loh, tapi kita ingin orang yang kita sayangi itu bangga sama kita. Mereka bahagia gitu karena kita. Nah, cuma kenyataannya kan nggak semudah itu ya kita mengendalikan orang tadi aku bilang gitu. Mungkin sekarang apalagi di masa pandemi ini kita makin merasa kehilangan orang yang mendukung kita karena nggak bisa ketemu gitu ya. Terus kita makin merasa sendirian misalnya. Apalagi mungkin untuk orang-orang yang di rumah gitu, sedangkan di rumahnya tuh kondisinya nggak nyaman di tengah keluarga yang bisa dibilang toksik mungkin. Jadi di situ pasti ngerasanya semakin terjerat, merasa sendirian, merasa udah tadi ya, udah madu sudah banget ya. Masa depan kita itu rasanya masih gelap gitu ya, nggak jelas gitu. Terus sekarang secara sosial kita ngerasa bahwa kita betul-betul sendirian, gak ada yang mendukung misalnya di rumah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yuk tanamkan cintai diri kita gitu, sayangi diri kita. Yang pertama, yang tadi aku bilang ya, mungkin ini waktunya Tuhan memberikan pandemi ini, salah satunya tujuannya adalah untuk membuat kita lebih dekat dengan diri kita. Jadi yang pertama, buatlah momen, perbanyak waktu untuk kita mendekat dengan diri kita, berbicara dengan diri kita sendiri gitu ya. Coba kita hayati, kita ngobrol sama diri kita bilang, oke, okay, aku tahu misalnya kamu belum berhasil sesuai dengan apa yang aku mau, sesuai dengan apa yang aku tuntut gitu ya dari kamu. Sekarang nggak sehebat orang-orang yang aku kira sukses gitu ya. Tapi kamu udah berjuang, kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Kamu punya keterbatasan untuk berjuang itu, nggak apa-apa. Setidaknya kamu udah berusaha misalnya. Terus apresiasi diri kita gitu. Kamu hebat, yuk berjuang lagi. Kayak gitu, berikan kekuatan itu. Dan coba kenali lagi diri kita ini gitu ya. Karena aku pernah merasa ya mungkin teman-teman juga sekarang di masa pandemi ini ada yang ngerasa kayak kayaknya aku usaha keras untuk mencapai apa yang aku mau gitu ya target tapi kok nggak tercapai ya karena kepotong sama pandemi ini misalnya gitu ya karena itu kesel banget ya kita ngerasa diri kita udah all out tapi kok nggak bisa karena faktor lain gitu. Nah di saat itu mungkin kita ngerasa udahlah aku nggak punya masa depan lagi gitu nggak ada hal yang bisa aku harapkan lagi tapi percayalah ketika kita merasa seperti itu, bukan berarti nggak ada pintu lagi, bukan berarti nggak ada jalan keluar lagi. Siapa bisa jadi itu karena kita belum ngelihat aja jalannya, karena kita belum ngelihat aja pintu yang terbuka itu, gitu. Nah, gimana cara melihat pintu yang belum terlihat itu? Kita lihat ke dalam diri kita, kita cari, oh iya, aku ternyata masih punya kekuatan loh yang bisa aku andalkan, yang bisa jadi bekal untuk berjuang terus-terusan gitu, menjalani untuk mencapai tujuan yang aku mau itu, gitu. Nah, jadi dekati diri kita lagi, cari kekuatannya, terus tadi self apresiasi, berikan dukungan buat diri kita sendiri gitu. Karena yang ini kayaknya aku sering banget ya bilang ke setiap acara, kita perlu yakini bahwa meskipun saat ini ya, meskipun di saat ini mungkin keluarga kita nggak mendukung kita, teman-teman kita nggak mendukung kita, pacar gitu ya, orang-orang yang kita sayangi lainnya,
mereka semua nggak mendukung kita gitu ya, dan kita merasa sendirian, tenang aja, karena Tuhan memberikan satu orang yang selalu ada untuk kita, yaitu diri kita sendiri, gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita, jagalah diri kita, jagalah dia, perlakukan dia seperti kita memperlakukan orang yang kita sayangi. Keren banget, tepuk tangan. Gitu. Sumpah keren banget ya ampun. Wow, ini apa ya? Ini nggak cuman cara untuk mencegah sih menurut aku, tapi juga lebih kepada wow, ini perlu banget aku lakuin juga bahkan buat diri aku sendiri gitu ya. Kadang aku dan teman-teman semua mungkin kayak nge-pressure diri sendiri gitu kan ya, ngenekan diri sendiri untuk terus aja kayak melakukan sesuatu gitu tanpa menyadari kalau misalnya kamu tuh juga butuh untuk mengenal diri kamu sendiri gitu. Kadang apa yang kalian lakukan tuh belum tentu itu yang kalian butuhkan gitu ya, Kak ya, betul banget. Dan terima kasih banget nih udah dikasih tahu, ternyata itu penting banget untuk kita dekat dengan diri kita, untuk kita lebih mengenal diri kita dan kita tahu kekuatan kita apa. Dan kita Ya. lewat itu semua kita bisa apa ya? Bisa tahu dan juga bisa memanajemen diri kita gitu ya, dan itu penting banget. Terima kasih banget untuk Teh Anggi, keren banget, tepuk tangan. Mungkin bisa reactionnya dong semuanya. Keren banget, ini udah Makasih banyak juga juga kayak aku teman-teman. ngefans banget, panutan aku segala macem. Thank you banget pokoknya buat Civita semuanya juga nih yang udah nonton ya tadi, walaupun banyak yang akhirnya keluar masuk mungkin karena gangguan jaringan juga nih. Teh Anggi, thank you juga udah mau meluangkan waktunya untuk kita semua dan berbagi cerita, sharing, terus juga mengedukasi kita semua tentang mental health yang ini juga aku butuhkan dan Civita semua juga butuhkan gitu kan, untuk mengenali diri sendiri tentunya. Itu penting banget ya Teh Anggi ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Teh Anggi dan Civita Makasih juga semuanya. semuanya. Iya, jangan lupa untuk terus saksikan Inspira setiap Jumat ya, Civita semua jam 4 sore. Dan tentunya membahas mengenai topik-topik yang menarik lainnya gitu ya, Teh Anggi. Thank you banget Teh Anggi, sehat terus ya Teh Anggi ya. Nanti kita bisa Yuk, ngobrol-ngobrol semangat lagi di luar semuanya. ini. Terima kasih Teh Anggi, Bye. bye-bye semuanya. Bye.